Perkenalkan, nama saya Rasifon Ellen Vanesi. Saya guru pada SMP Negeri 3 Amarasi 1 Atap, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar, mata pelajaran IPA dengan nomor induk mahasiswa 23903149504. Hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai penilaian unjuk kerja di sekolah saya SMP Negeri 3 Amarasi 1 Atap dengan materi SAT adiktif menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai dengan semua pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah seorang anak untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, satu, ya, silakan Adu. Terima kasih anak Adu yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran IPA hari ini? Siap. Ayo, mana bukunya? Mana ballpointnya? Ya, mana keluarkan alat tulisnya? Kemudian buku pakainya. Ya, silakan ketua kelas ambil dan bagikan ke teman-teman. Ayo, semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Boleh, silakan duduk. Ya, terima kasih sekali karena kamu masih semangat ya pagi ini. Coba perhatikan gambar ini, Nak. Pernah lihat gambar ini? Pernah ya? Iya ya, kau pernah lihat? Pernah, iya. Kira-kira gambar ini kalian lihat di mana saja? Iya, coba Osa. Di rumah sakit ya. Ya, coba Nikita. Iya, siapa lagi? Coba Adu. Di sekolah. Siapa lagi? Coba Henry. Di kantor polisi. Benar sekali ya. Di mana lagi Berli? Di kantor desa. Iya, benar sekali. Iya. Jadi gambar-gambar ini ada di tempat umum ya, terutama ada di fasilitas kesehatan. Iya, benar sekali, ada di puskesmas, ada di rumah sakit. Nah, kira-kira mengapa sampai harus ada poster seperti itu? Harus ada gambar seperti itu? Coba, siapa yang tahu? Ya, Osa. Karena apa sih, Kuat? Karena rokok berbahaya. Iya, siapa lagi? Ayo, ya. Ya, karena berbahaya. Benar sekali. Coba Beri. Karena bahannya membawa penyakit. Iya, benar sekali. Iya, jadi karena ada bahannya membawa penyakit ya, membawa penyakit atau dampaknya bagi kesehatannya tidak baik. Nah, kira-kira apa saja bahayanya? Atau apa saja yang terkandung di dalamnya sehingga bisa berbahaya? Penasaran kan? Penasaran tidak? Penasaran. Jadi hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang itu. Jadi tentang zat-zat adiktif dan dampaknya bagi kesehatan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang itu ya. Iya, jadi Ibu minta kalian
kalian harus berpartisipasi dengan baik sehingga bisa paham dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum kita lanjut dengan materi kita, Ibu mau tanya tentang pembelajaran kita minggu lalu, pertemuan kali lalu. Masih ingat pembelajaran kita tentang pertemuan kali lalu? Saya belum. Masih ingat? Iya, tentang apa, aduh? Zat aditif. Tentang zat-zat aditif. Masih ingat? Masih. Iya, masih ingat. Coba sebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam zat aditif. Saya Bu. Iya, coba aduh. Narkotika. Ya, nah iya, coba yang lain. Iya, kamu. Pewarna, ya? Pewarna, contohnya pewarna kue. Benar sekali. Siapa lagi? Ya, coba kamu. Pengawet. Ya, siapa lagi? Ya, Dewi coba. Masako. Masako itu termasuk dalam apa? Masako. Dalam penyedap. Iya kan? Masako, MSG atau Fiji dia termasuk dalam penyedap. Kalau kita pilih sayur tidak tahu masako tidak enak atau rasanya hambar. Iya, seperti itu kan. Ibu bangga sekali kalian masih mengingat akan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ayo kita beri tepuk yes. Tepuk yes. Yes, yes, yes. Ya, baik anak-anak. Jadi perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Ibu bacakan ya. Ya, yang pertama itu melalui kajian literatur, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Zat adiktif. Dan yang terakhir, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster ajakan menjauhi zat adiktif. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pembelajaran hari ini, Ibu juga menilai. Jadi ada teknik-teknik penilaian. Yang pertama Ibu nilai pengetahuan. Kemudian yang kedua Ibu nilai keterampilan. Yang ketiga Ibu nilai sikap. Ya, jadi kalau nilai pengetahuan ada pretest, kemudian ada LKPD. Nanti sebentar kalian harus mengisi LKPD-nya. Kemudian nilai keterampilan. Keterampilannya nanti sebentar ada percobaan. Bagaimana kalian bekerja sama di dalam percobaan, melakukan percobaan. Kemudian presentasi. Kemudian ada juga nilai sikap yang akan Ibu nilai di situ. Jadi nanti kalian presentasinya berupa mind mapping. Tahu mind mapping kan? Ya, pembelajaran kita kali lalu kan sudah diajarkan tentang mind mapping. Sekarang Ibu akan memberikan kalian pretest. Ibu mau mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi silakan dikerjakan saja, jangan menyontek, jangan dijadikan beban. Ibu hanya mengetes kemampuan awal kalian. Silakan dikerjakan, nak. Yang sudah boleh tunggu. Ya, coba kalian perhatikan video ini. Silakan diperhatikan beritanya tentang apa itu. Menyaksikan Ayu Siang. Pemirsa, bocah berusia 2,5 tahun asal kampung Tenjo Jaya, Sukabumi, Jawa Barat memiliki kebiasaan yang tidak umum, yaitu kecanduan merokok. Kebiasaan buruk ini terjadi diduga karena sang bocah hidup di lingkungan perokok. Sudah hampir sebulan, bocah berinisial RAP, anak terakhir dari 4 bersaudara, kecanduan rokok. Bahkan ia kerap mengamuk jika tidak diberi rokok sambil mengopi. Menurut pengakuan sang ibu, kebiasaan buruk ini terjadi berawal karena RAP sering memungut puntung rokok yang telah dibuang pemiliknya. Akhirnya hingga saat ini, RAP kerap meminta rokok untuk disuruh. Kadang-kadang siang juga minta kalau dia lihat orang mah, makanya sekarang nggak jualan rokok teh tuh. Lihat ada yang beli rokok pasti 10 orang minta rokok berarti 10 orang yang terusan. Sementara itu
Sang ayah mengaku sudah sering kali melarang anaknya merokok. Tapi RAP sering mengamuk dan akan berani meminta rokok ketika melihat orang dewasa di sekitarnya sedang merokok. Mirisnya lagi, dalam sehari, RAP dapat menghabiskan 2 bungkus rokok. Iya, sudah selesai. Sekarang, apa yang dapat kalian rumuskan dari video tadi? Apa tadi videonya tentang apa, anak-anak? Saya, Bu. Iya, coba adu. Anak kecil pecandu rokok. Anak kecil pecandu rokok. Siapa Saya, lagi? Bu. Iya, coba Seorang Osman. anak kecil merokok. Seorang anak kecil merokok. Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Saya, Bu. Iya. Anak kecil di bawah umur merokok. Iya, anak kecil di bawah umur merokok. Benar sekali. Jadi tadi umurnya berapa? 2,5 tahun. Bayangkan dia 2,5 tahun. Saya 1 hari menghabiskan berapa? 2 bungkus. Iya, coba kalian rumuskan. Kira-kira bisa merumuskan masalah tentang video tadi. Coba. Ya. Coba kamu ya. Orang tuanya khawatir karena bisa merusak paru-paru. Iya, dari orang tuanya apa? Khawatir karena bisa merusak organ-organ dalam, khususnya paru-paru. Jadi sekarang coba, itu benar sekali jawaban-jawaban tadi ya. Jadi nanti kalian rumuskan pertanyaan, rumuskan masalah sebanyak mungkin dan tuangkan di LKPD ya. Iya, tuangkan di LKPD mengenai video tadi. Video anak pecandu rokok. Coba sekarang perhatikan lagi gambar ini. Ini gambar apa? Ada seorang merokok. Kuat ya, gambar? Orang merokok. Iya, ada seorang yang merokok dan ada orang lain yang berada di dekat. Iya, di dekat atau di samping orang yang merokok tersebut. Pernahkah kalian mengalami hal itu? Tidak. Pernah ya? Iya, itu juga pernah. Kemudian apa yang kamu rasakan waktu itu kalau berada di dekat orang yang merokok? Saya, Bu. Sesak nafas. Oh, sesak nafas ya, baik. Berarti kamu nyaman atau tidak? Tidak. Tidak nyaman karena bisa batuk. Ada yang sampai sesak nafas. Iya. Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Ini ada 2 orang yang sama ya. Jadi ini gambar orang sebelum mengonsumsi ekstasi. Sebelum mengonsumsi narkoba ya. Dan ini orang setelah mengonsumsi. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Perbedaannya di apa? Wajahnya. Iya, perbedaannya di apa? Wajahnya. Iya, di wajahnya. Bagaimana dengan wajahnya? Wajahnya menjadi seperti nenek-nenek. Iya, wajahnya berubah seperti nenek-nenek ya. Jadi dia seperti keriput. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Atau mengapa sampai demikian? Kalian rumuskan sebanyak mungkin tentang gambar itu. Juga tadi tentang gambar perokok yang tadi dan orang yang berada di dekat perokok. Nanti tuangkannya di LKPD. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ya, sekarang duduk 5 pas 4. Ayo duduk dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Kalian baca betul dari sini, kemudian kalian akan praktikum. Akan melakukan percobaan tentang membuat pola tentang bahaya merokok, membuat model bahaya merokok. Alat dan
Mind huruf N. Mind. Min sebenarnya. Min. Nah, ini. Mana ini lem? Mana kunci? Mana ini? Iya, betul itu. Iya. Iya.
Tidak, tembok pun tidak. Udah pada itu Pada masa. Selesai? Kelompok 2 juga. Sekarang kelompok 1 presentasi lebih dahulu. Silakan. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ari. Zat aditif. Pengertian. Zat aditif adalah zat-zat yang apabila aditif. Narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental seseorang. Zat psikoaktif lainnya: nikotin, alkohol, kafein. Dampak penggunaan zat adiktif. Dampak penggunaan zat adiktif dalam jangka panjang diantaranya daya berpikir, kurang motivasi, belajar turun, perhatian ke lingkungan, berkurang, menyebabkan penyakit pada organ dalam, ketergantungan dan kematian. Berbahaya karena mengandung zat asam asetat, taktalit, herbomensiadia, aseton, sodium, metanol, urea, natrium organis, formalin, geranol, Berdasarkan hasil percobaan perubahan yang terjadi pada tisu, pertama putih bersih, tetapi
keadaan akhir ada noda coklat. Ketika menghisap rokok, maka asap akan masuk dan mengotori tenggorokan, juga merusak paru-paru. Upaya pencegahan: 1. Mengenal dan Demikian hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Kami persilakan. Mengapa orang sudah tahu kalau merokok itu berbahaya tetapi tetap merokok? Jika masih ada pertanyaan, kami silakan. Si Adam, silakan. Apakah seperti kopi juga merupakan zat adiktif? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena memiliki sifat ketergantungan. Ia benar sekali, karena kopi mengandung kafein. Apakah puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Karena untuk menjauhi zat aditif. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Dilarang merokok. Katakan tidak pada narkoba. Ya, perhatikan sini ya. Jadi benar sekali tadi yang kalian sampaikan, yang telah kalian presentasi. Di sini zat aditif. Ya, pengertiannya itu zat aditif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi seperti narkotika, ada psikotropika dan zat psikoaktif lainnya. Iya, jadi zat psikoaktif lainnya itu seperti ada nikotin, ada alkohol dan juga kafein. Nah, kafein itu ada di dalam kopi dan teh. Ya, jadi ada di dalam kopi dan teh. Kalau nikotin itu ada di dalam rokok. Ya. Jadi narkotika itu obat yang menyebabkan penurunan kesadaran. Kalian pernah lihat tidak orang yang memakai narkoba kalau ada di TV atau di film-film? Jadinya itu tadi sudah diberikan gambar perbandingan orang yang memakai narkoba dan yang tidak memakai narkoba. Tadi ada dijawab bahwa wajahnya keriput seperti nenek-nenek kan? Iya. Kalian mau seperti itu? Tidak. Tidak, karena dia itu memiliki sifat ketergantungan. Kalau sudah pakai akan terus menerus. Nah, dia dampaknya itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi di sini ada dampak penggunaan zat aditif dalam jangka panjang, daya berpikir kurang, kemudian motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan juga berkurang, kurang menjaga kesehatan, pola makan juga tidak teratur. Kalau sudah menggunakan narkotika dan narkoba dan sebagainya. Kemudian juga tadi kalian sudah melakukan percobaan kan? Di sini dibuktikan bahwa setelah asap rokok tadi itu rokok dibakar kemudian ada asapnya masuk ini, perhatikan ini warnanya berubah menjadi coklat. Bayangkan kalau ini ada tenggorokan dan kemudian paru-paru. Berarti akan kalau lama-kelamaan ini tadi kan kita bakar cuma beberapa menit. Kalau kita setiap hari merokok, berarti paru-paru kita akan warna coklat dan kemudian akan rusak. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sampai rokok itu menyebabkan organ rusak? Karena ini ternyata ada beberapa senyawa atau zat yang terkandung di dalam rokok. Ada tar. Itu sebenarnya tar itu zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi. Sisa pengolahan minyak bumi ada di dalam rokok. Kemudian ada juga formalin. Tahu formalin? Nah, formalin itu untuk kasih beku atau kasih kaku, kasih awet. Awetikan kalau kita taruh formalin bisa bertahun-tahun. Ya, gitu ya. Kemudian ada toluen, ada hidrasin dan sebagainya. Kemudian di sini ada upaya pencegahan. Jadi kurang lebih di sini ada 9 upaya untuk pencegahan dari zat aditif. Jadi kita jangan bergaul dengan orang yang merokok. Kalau memang kita tidak mau merokok dan mau sehat. Kemudian
Kita juga jangan bergaul dengan orang yang memakai narkoba. Pergaulan kita harus dijaga. Narkotika, contoh heroin, kokain, dan morfin. Psikotropika, contoh ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Siapa yang bisa memberi komentar tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Seharusnya Ibu menjelaskan lebih detail agar kami dapat mengerti. Iya, terima kasih sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ayu. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, silakan Angel. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena ada percobaan tentang bahaya narkoba dan video. Dan video. Iya, terima kasih sekali. Masih ada lagi yang ingin berkomentar? Ya, silakan. Sebaiknya ada tertentu di setiap pembelajaran agar kami terbiasa. Iya, terima kasih sekali untuk semua komentar yang diberikan sehingga bisa memperbaiki diri untuk pembelajaran kita yang berikut. Ya, Ibu sangat bangga dengan kalian hari ini. Kalian luar biasa, kalian sangat berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi semua kelompok terbaik ya. Kelompok 1, kelompok 2, semua terbaik. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Sekarang Ibu akan mengadakan post-test. Ya, Ibu akan memberikan post-test. Jadi soal yang sama ya, seperti tadi. Ibu berharap kali ini nilainya bisa lebih maksimal. Ya, jadi sangat baik sekali peningkatannya. Dari tadi pretestnya Osa hanya mendapat nilai 20, mengalami peningkatan jadi 80. Begitu juga dengan yang lainnya, rata-rata semua mengalami peningkatan. Untuk materi pertemuan berikut, karena ini materi terakhir kita, materi berikutnya kita ulangan harian. Jadi pertemuan berikut kita ulangan harian ya, tentang materi zat aditif dan zat adiktif. Sekarang Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya ada di buku teks. Pekerjaan rumahnya ada di buku teks halaman 249 ya. Nanti dikerjakan untuk dikumpulkan pada pertemuan berikut. Demikian rangkaian pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa dan meminta kesediaan Osa untuk kita dalam doa. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tetapi sebentar kami pulang, tapi Tuhan menjaga kami. Kami jalan dengan baik. Doakan Tuhan Yesus kemuliaan. Amin. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat siang.